Sampai detik ini, dunia masih dihebohkan dengan wabah pandemi COVID-19. WHO mencatat lebih dari 7,61 juta jiwa terkonfirmasi positif COVID-19. Dan untuk di Indonesia, lebih dari 34.000 lebih terkonfirmasi positif COVID-19 dan lebih dari 2.000 diantaranya meninggal dunia. Pandemi ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Akibatnya, banyak sekali karyawan diberhentikan dari tempat mereka bekerja karena tak sanggup lagi membiayai gaji mereka. Keresahan yang ditimbulkan dari pandemi ini tidak cuma itu. Keresahan yang lain yaitu warga tidak bisa lagi berkegiatan di luar ruangan seleluasa atau efektif sebelum adanya pandemi ini, karena mereka harus saling berjaga jarak satu sama lain minimal 2 meter. Ditambah lagi, pemerintah memberikan kebijakan yaitu adanya PSBB dan PKM di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bisa bersikap bijak dalam menyikapi hal ini. Salah satu sikap bijak yang bisa kita lakukan adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Ya, Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara kita. Jadi kita harus mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Tidak cuma sebelum ada pandemi, tetapi juga ketika ada pandemi. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan cepat. Berikut adalah liputan saya dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan saya tinggal tentang nilai-nilai Pancasila apa saja yang sudah diimplementasikan kepada lingkungan sekitar di era pandemi ini. Berikut adalah cuplikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davi Hidayat selaku mahasiswa dari UIN Wali Songo Semarang akan mewawancarai Ketua RW 11 Bapak Rokani selaku Ketua RW di RW 11 Desa Gubuk tentang masalah implementasi Pancasila di era pandemi COVID-19. Yang pertama ya Pak apa saja implementasi penerapan nilai Pancasila yang dilakukan oleh masyarakat di desa ini? Implementasi Pancasila di desa ini, satu adalah saling menghormati antar umat beragama. Kedua, untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Seandainya di masjid, gereja, di wihara, di kelenteng, itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dengan catatan kita saling menjaga istilahnya, karena di waktu saat ini ada COVID-19, saling menjaga. Satu, harus cuci tangan, kedua pakai masker dan pakai jarak sesuai dengan aturan pemerintah. Nomor 2, tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan maupun penanggulangan COVID-19, Pak. Partisipasi masyarakat di RW 11 sangat antusias terhadap peraturan pemerintah. Yang saya katakan, pertama, protokol pemerintah ditaati pada masyarakat RW 11. Contohnya, kita harus seandainya ada masyarakat dari luar daerah pulang ke kampungnya, kita bermusyawarah dengan warganya dulu sebelum pulang. Seandainya pulang, kita harapkan karantina di masyarakat sendiri, karantina mandiri, dan harus 14 hari. Setelah itu harus kerjasama dengan protokol masyarakat, cuci tangan, terus pakai masker, terus jaga jarak dan lain sebagainya. Pokoknya antusias masyarakat, sebab untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, teman masyarakat
harus mentaati protokol dari pemerintah. Oke. Apakah semua masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, Pak? Masyarakat RW 11 sangat patuh pada protokol pemerintah, terutama adalah COVID-19 itu harus kita hanguskan, harus kita sudahi terhadap warga negara Indonesia, harus hapus secepat-cepatnya untuk ketenangan terutama masalah ekonomi, supaya ekonomi atas dan bawah bisa berjalan lancar, stabil. Harus kita taati masalah protokol dari pemerintah. Oke. Apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh RW dalam pencegahan COVID-19, Pak? Yang kita laksanakan terutama RT, RW tidak bosan-bosan memberi masukan pada masyarakat, sosialisasi terhadap masyarakat, masalah bahayanya COVID-19. Masyarakat harus setiap bepergian, setiap pulang dari bepergian harus cuci tangan dengan sabun, terus harus pakai masker, harus jaga jarak, dan harus mentaati protokol dari pemerintah. Walaupun bagaimanapun tetap harus kita laksanakan masalah demi keselamatan masyarakat, khususnya di Indonesia. Jadi masyarakat di RW 11 ini benar-benar mentaati, sangat mentoleransi terhadap aturan pemerintah, walaupun pahit bagaimanapun demi kepentingan kemasyarakatan harus kita laksanakan. Ternyata di RW 11 semua masyarakat sadar melaksanakan itu. Ternyata bukti dan fisiknya setiap rumah punya cuci tangan, punya masker, bisa menjaga jarak, sholat pun kita menjaga jarak, yasinan pun, ibadah apapun, protokol di masyarakat tetap diatasi, tetap ditaati sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Mudah-mudahan semuanya COVID-19 Allah mensudahi dengan catatan biar masyarakat makmur, adil, bisa ekonomi berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah. Itulah wawancara saya dengan Ketua RW 11 Desa Gubuk. Jadi di sini implementasi Pancasila benar-benar dilaksanakan. Contohnya dalam hal seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Cukup sekian dari saya, Davi Dayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davi Dayat. Saya akan mewawancarai oleh Saudara Tanto selaku pemuda Karang Taruna di Desa Gubuk RT 2 RW 11 tentang implementasi nilai Pancasila dalam kondisi atau dalam situasi COVID-19 atau Corona. Oke, Saudara Tanto, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai tentang apakah pemerintah sudah tepat atau langkah pemerintah sudah tepat dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke, saya akan menjawab. Untuk menurut saya pemerintah Indonesia itu sudah tepat untuk melakukan PSBB di beberapa wilayah di epicentrum yang terdampak COVID-19 tersebut. Dan pemerintah juga itu sudah menggelontorkan beberapa dana, beberapa triliun untuk menanggulangi COVID tersebut dan juga di berbagai sektor. Contohnya di kesehatan, terutama di bantuan untuk warga masyarakat. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang kedua tentang implementasi Pancasila. Sudahkah Anda mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kondisi sekarang atau di saat pandemi seperti ini? Oke, baik.
Pancasila sendiri ada 5, tapi saya akan menyebutkan salah satu saja ya Kak. Iya. Saya akan mengambil sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke. Dan saya akan memberikan contoh tentang gotong royong. Semisal, ini saya memberikan contoh saja ya. Semisal di kampung saya itu ada warga dari Jakarta pulang untuk mudik. Nah, setelah itu kan protokol dari pemerintah itu kan harus isolasi mandiri selama 14 hari. Iya, 14 hari. Nah, di situ kita itu membantu. Semisal mereka membutuhkan sembako karena sembako di rumah habis, mereka kan nggak mungkin untuk keluar rumah. Iya. Karena mereka kan masih di karantina selama 14 hari 14 hari. tersebut. Kita sebagai tetangga, kita harus membantu, kita harus saling tolong menolong. Makanya kita itu membantu agar penyebaran COVID tersebut tidak tersebar luas. Kalau semisal emang setelah 14 hari tersebut beliau tidak dinyatakan positif, Bisa berarti beraktivitas seperti bisa biasa. aktivitas seperti biasa. Terima Oke. kasih. Jadi seperti itu penerapan pada sila ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia, yaitu diangkat dalam hal gotong royong. Sebagaimana kita ketahui bahwa gotong royong adalah salah satu budaya di Indonesia. Apalagi di saat pandemi seperti ini, gotong royong sangat diperlukan oleh masyarakat. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu tentang apakah Anda sendiri sudah menerapkan atau mengikuti tentang protokol-protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan kebijakan yang sudah diusung oleh pemerintah. Oke, baik, akan saya jawab. Untuk saya sendiri, kalau keluar rumah, saya harus memenuhi protokol dari pemerintah. Yang pertama, saya harus memakai masker. Untuk kita bertemu, kita juga harus berjaga jarak. Betul. Terus, setelah saya keluar rumah atau saya mau kemana, saya harus cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Sudah. Oke, dan tambahan pula, dalam kegiatan wawancara kali ini, kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti berjaga jarak dan memakai masker. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan protokol kesehatan. Cukup sekian wawancara dari kami. Selamat malam dan sampai jumpa. Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menerapkan nilai-nilai Pancasila ini cukup efektif untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus wabah pandemi ini di lingkungan mereka. Sebagai contohnya, dengan bergotong royong, mereka bisa saling membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi, nilai-nilai Pancasila ini benar-benar cukup efektif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan wabah pandemi COVID-19 di Indonesia. Saya Davi Hidayat, undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.